الحمد لله حق حمده والشكر لله حق شكره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذاب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad di Jakarta ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tunduk, patuh, ikhlas, menjadi orang-orang calon surganya Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hadapan Allah. Mudah-mudahan amal yang kita perbuat pada hari ini bisa menyelamatkan kita dari siksanya api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini khatib mengajak kita semuanya hadirin yang berbahagia, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya iman dan takwalah yang bakal menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita dihisab di yaumil mizan. Ketika itu tidak ada lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekuasaan, semuanya akan kita tinggalkan selama kita hidup di dunia. Maka oleh karena itu, tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin, berbekallah kalian kata Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan hadirin berbahagia, kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin baik, semakin meningkat keimanan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, melalui mimbar ini khatib ingin menyampaikan khutbah yang bertemakan ada beberapa upaya licik orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekkah itu tantangannya cuma satu, hadirin berbahagia, yaitu melawan kelicikan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah orang-orang yang akan dihadapi oleh beliau. Di samping orang-orang kafir, kemudian juga orang-orang Yahudi, Nasrani, dan bahkan ada satu golongan yang lebih berbahaya daripada orang-orang kafir,
yaitu adalah golongan orang-orang munafik. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka oleh karena itu hadirin berbahagia, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada beberapa hal daripada kelicikan-kelicikan dan upaya-upaya yang kotor yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Di antaranya adalah kaum muslimin berbahagia, diceritakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang munafik berupaya dan berusaha untuk menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah masjid yang pertama yang bernama Masjid Quba. Dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangun atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu pula lah kaum orang-orang munafik ingin menandingi daripada Rasulullah SAW dan orang-orang muslim lainnya. Mereka ternyata hadirin berbahagia juga membangun sebuah masjid yang megah sehingga dikatakan dalam sejarah yaitu Masjid Dirar. Hadirin kaum muslim yang berbahagia, bahkan tatkala Rasulullah SAW diundang untuk meresmikan masjid ini, maka Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hingga turunlah sebuah ayat yang mengatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 108, la takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taqumu fihi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya, sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar takwa. Hadirin kaum muslimin berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memerintahkan kepada sahabatnya untuk membakar dan bahkan untuk menghancurkan masjid itu, karena ini adalah sesungguhnya masjid yang dijadikan sebagai landasan bagi orang-orang munafik untuk menandingi daripada orang-orang muslim. Ini adalah upaya licik yang dilakukan oleh orang-orang munafik, dan bahkan sekarang ini hadirin berbahagia, betapa banyaknya kita lihat orang-orang munafik di sekeliling kita membuat suatu tandingan-tandingan untuk menghancurkan kemurnian Islam, kajian-kajian bertujuan untuk menghancurkan syariat-syariat Islam. Pasti di antara kita, kajian yang mana wahai Ustaz? Oleh karena itu mari kita perhatikan, mari kita selektif dalam memilih pengajian-pengajian. Kita memilih ilmu pengetahuan, jangan sampai apa yang kita dapatkan justru menghancurkan kemurnian ajaran Islam. Hadirin kaum muslimin, yang kedua yaitu orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka berpura-pura beribadah. Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu kusala. Orang-orang munafik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang berupaya untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya mereka itulah menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka itu ingin mendirikan salat, melaksanakan salat, qamu kusala. Orang-orang munafik itu cirinya adalah orang-orang yang ketika mereka itu menunaikan salat, maka mereka itu menunaikan salat dalam keadaan malas-malasan. Hadirin kaum muslimin berbahagia, betapa banyaknya kita di antara orang-orang muslim, kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tatkala kita beribadah dalam masjid musalla, ketika imamnya dipanjangkan ayatnya, surahnya, kita tidak sabaran. Ini mungkin barangkali di antara hati-hati kita terjangkit daripada penyakit orang-orang munafik. Belum lagi mungkin khatib barangkali menyampaikan khutbah terlalu panjang. Ya, terlalu panjang juga tidak baik. Kepanjangan ini adalah merupakan bagian dari cobaan dari kita sebagai jamaah yang berbahagia. Apa yang kita ambil, apa yang kita dapatkan dari yang disampaikan itu. Jadi oleh karena itu hadirin berbahagia, banyak sekali apabila kita lihat dengan relevansinya dengan keadaan yang kita hadapi, di dalam kenyataan yang kita rasakan saat ini, banyak sekali di antara kita orang yang beriman kepada Allah, merasa beriman kepada Allah, tapi kita malas beribadah kepada Allah. Buktinya salat berjamaah kita masih sangat sepi sekali di dalam masjid kita, Masjid At-Taqwa ini. Hadirin kaum muslimin, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang-orang munafik idza qamu ila shalah
qamu kusala, mereka itu kalau mau salatnya malas-malasan. Kemudian yuraunan nasa, dan kemudian mereka kalau melakukan berbagai macam kebaikan, melakukan amal saleh, mereka hanya ingin dipandang, dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Kalau dia bersedekah, ingin dipuji. Kalau dia memberi, kalau dia berprestasi, karena ingin dipuji. Ini adalah orang-orang munafik. Kemudian kata Allah, wala yadhkuruna illa qalila, dan orang-orang munafik itu sedikit zikirnya, sedikit dia beramal. Inilah orang-orang munafik, hadirin berbahagia. Banyak sekali apabila kita berbicara tentang orang-orang munafik, banyak sekali pernyataan-pernyataan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ciri-ciri ataupun tabiat-tabiat orang-orang munafik. Mudah-mudahan hadirin berbahagia kita tidak termasuk di antara orang-orang yang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, fid darkil asfali minan nar, yaitu di kerak-kerak api neraka. Orang-orang munafik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala, di kerak-kerak api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Naudzubillah. Hadirin berbahagia. Kemudian yang ketiga ada lagi, orang-orang munafik itu suka menyebarkan berita-berita bohong dan bahkan fitnah terhadap Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah daripada istri Rasulullah SAW, difitnah berselingkuh. Ini adalah perbuatan yang sangat keji yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, hadirin berbahagia, yaitu orang-orang munafik suka menjatuhkan mental perjuangan. Hadirin berbahagia, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sekelompok manusia di antara orang-orang munafik selalu mengganggu, selalu mempengaruhi daripada orang-orang yang bersedekah tersebut. Dan bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang senantiasa mencela orang-orang mukmin. Alladzina yalmizuna wal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Hadirin berbahagia, kalau ada di antara kita tidak senang melihat orang bersedekah, tidak senang melihat orang dermawan, tidak senang melihat orang membantu saudaranya, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, berarti ini adalah orang-orang munafik. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang munafik senantiasa mencela, meruntuhkan perjuangan, meruntuhkan semangat perjuangan. Maka orang-orang di antara kita, apabila di antara kita ada orang-orang yang senantiasa melemahkan semangat Islam, berarti ini adalah orang-orang munafik. Terakhir kaum muslimin berbahagia, bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang senantiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti Rasulullah. Banyak di antara kaum muslimin, mereka itu beriman kepada Allah, mengaku-ngaku beriman kepada Allah. Mereka itu juga sholat, tapi sholatnya malas-malasan. Kalau beribadahnya ingin dipandang, dipuji oleh orang lain. Dan kemudian sangat sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi, hadirin berbahagia, orang-orang munafik selalu menandingi Rasulullah. Dan kemudian yang paling parah adalah orang-orang munafik selalu mencela orang-orang mukmin dan kemudian menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, demikianlah khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat buat kami pribadi dan buat kita semuanya yang mendengarkan. Hadirin kaum muslimin, tidak ada lagi suatu sifat yang paling buruk dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, di akhir khutbah ini khatib mengajak kepada kita semuanya, mari kita ingat bahwasanya semua perbuatan kita, tindak tanduk kita semuanya akan dicatat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Apabila kita berbuat buruk, berbuat jahat, maka sesungguhnya kejahatan itu akan kembali pada diri kita. Inilah hadirin berbahagia, bahwasanya kisah dalam Al-Quran bercerita tentang bagaimana sifat-sifat orang-orang munafik. Ini bagian dari pelajaran dan i'tibar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita dicap sebagai orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzdzab. Orang-orang munafik yang pertama, apabila dia berkata suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia itu mengadakan suatu perjanjian, maka dia suka mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia berjanji, maka dia berkhianat. Hadirin kaum muslimin, dengan demikian orang-orang munafik di sekitar kita mungkin banyak dan ingin menghancurkan kita, menghancurkan ajaran Islam, menghancurkan kemurnian Islam, kemurnian ajaran Islam. Maka oleh karena itu hendaklah kita mewaspadai. Namun meskipun demikian, kita tidak boleh menuduh orang sembarangan sebagai orang munafik. Hadirin kaum muslimin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-munafik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina fa innaka khairul muhtadin wansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansurna al-islam wal muslimin fi baladina hadha Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wad'uni astajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.